Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pertama kita bersyukur kita bisa memulai pertanyaan Tuhan Pangorian. Ini boleh ate perjolo dia Bang Liba ketua. Apalagi di hari dia ini inang uda baru manulang. Ya, inang profesor. Luar biasa kesediaan kita difasilitasi untuk mengadakan pertanyaan bona tahun pagi ini. Firman Tuhan yang menjadi tema persekutuan kita hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, nats ini adalah merupakan kesimpulan Raja Daud dan yang menjadi solusi tentang persoalan pertikaian orang-orang yang bersaudara. Tidak pernah disinggung orang, baik pengajar, baik pengkhotbah, tentang persaingan suku Benyamin dan Yehuda. Sebenarnya persaingan suku Benjamin dan suku Yehuda sudah terjadi jauh sebelum ada Raja Daud, sebelum ada Raja Saul. Bahkan menghilangkan nyawa sampai 93.100 jiwa. Hakim-hakim pasal 19 sampai pasal 21. Hakim-hakim terakhir dibaca lagi. Di situ ada pertikaian yang luar biasa. Persis seperti peristiwa Sodom dan Gomora. Seorang Lewi menjemput gundiknya dari Efraim melewati Gibea, Gunung Hermon ini, ke Bethlehem, orang Yehuda. Dia orang Lewi tinggal di Efraim, gundiknya orang Yehuda. Nah, pulang dari sana kemalaman, mereka tidak mau tinggal di Yerusalem, mereka tinggal di Gibea. Gibea tempat kelahiran Raja Saul jauh kemudian hari. Supaya kita tahu apa yang terjadi terhadap orang Lewi ini. Persis seperti apa yang terjadi kepada Nuh ketika malaikat Tuhan masuk ke rumahnya. Penduduk Gibea datang menggedor pintu itu dan berkata, serahkan laki-laki itu kepada kami untuk kami pakai. Persis seperti seruan orang Sodom kepada Lot ketika malaikat Tuhan datang ke rumahnya. Serahkan laki-laki itu untuk kami pakai. Orang Lewi ini menjawab juga persis seperti jawaban Lot. Jangan seperti itu. Di rumahku ada putriku yang belum pernah dijamah laki-laki. Silakan perlakukan sebagaimana kau suka. Tapi jangan ganggu tamu. Karena adatnya begitu. Tamu di rumah kita tanggung jawab kita keamanan. Singkat ceritanya tidak mau, akhirnya si orang Lewi ini berinisiatif, diserahkanlah tadi gundiknya itu. Diperkosalah ini sampai pingsan. Dalam keadaan meregang nyawa, dia paksa jalan ke rumah. Pas pegang pintu, matilah ini perempuan. Lalu bangun pagi-pagi orang Lewi ini melanjutkan perjalanannya ke Efraim. Dibawalah gundiknya yang dikeledai dalam keadaan mati. Apa yang terjadi di Efraim? Inilah yang luar biasa. Dipotonglah
si perempuan ini 12 potongan, dibagi kepada 12 suku Israel. Lalu mereka beramai-ramai datang ke Efraim dan bertanya, kenapa? Diceritakanlah sekarang apa jawabmu kepada saya. Kalau begitu tidak boleh lagi orang Benyamin tinggal di tempat ini. Dibasmilah suku Benyamin, tidak ada yang sisa kecuali laki-laki yang gagah perkasa yang lari ke gunung. Hanya itu yang berhasil lari, singkat ceritanya. Sehingga mereka terancam punah. Tidak akan ada lagi keturunan karena tidak ada perempuannya. Semua sudah dibasmi oleh 11 suku Israel. Nah, inilah yang mungkin menginspirasi Daud sehingga dia berkata, Hulinai jala dengganai molorak sahudulan akka namardongan sabutu. Karena kalau tidak, bahayanya luar biasa. Persaingan dalam saudara, dalam keluarga, egoisme, pertikaian. Itu kalau tidak diselesaikan dengan damai, terjadi hal yang kita tidak inginkan. Itu sudah pasti. Tak perlu cari tahu tak perkeluarga kita sudah. Harus buat tahu pengagami masalah kan. Ulah kita udah bagati gua riba fakta. Nah hubege sana jolo pukumadok tua pangoriat do. Alai dok saramanura. Dan sekolah do pea udah kuboto do manurat ngau boto gua harus tulus. Adong go gelar-gelar tidak dana na jolo la na jolo puku adong mubusna bus bintang utara. Jadi dok pemano jolo gua harus tulus bintang utara. Gelar do si bintang utara ya ala yang gua harus sebetulnya boto do akas si tulus. Orang Benyamin dibasmi, tidak lagi perempuannya, terancam punah. Imana diteringoti si Daud di ayat sadai, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara yang bersama dengan rukun. Kalau negatifnya, sungguh alangkah bahayanya kalau saudara tidak rukun. Dan luar biasa doh hitahun, boy tetap damai. Mulu hita keluar kota Medan, tak pangoriak kamu asing ke bapakmu, dah pangariat doamu kata Eba. Ila dia, badila doa aku maka permida ni, alai kota Medan kamu inah. Nah ini jadi PR kita ya, jangan sampai ke depan ini jadi bom waktu. Apa yang didapati oleh kita kalau ada kerukunan dalam bersaudara? Imana di patoran di ayat 2 doa ayat tuh. Ada berkat rohani. Seperti minyak urapan yang turun di atas kepala, ke janggut, ke jubah. Minyak itu sangat penting dalam ibadah orang Israel. Minyak itu digunakan untuk melantik, untuk mentahbiskan, untuk menguduskan. Orang yang diurapi oleh Nabi Tuhan, pada saat dia diurapi, saat itu juga Roh Tuhan berkuasa atas dia. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Ini harus kita tangkap baik-baik. Jadilah pelaku firman Tuhan. Itu subtema kita. Mau berkat, mau menghidupi hidup yang kekal, lakukan firman ini. Jangan katakan aku anak Tuhan, tapi saudaramu kau benci. Sebab 1 Yohanes 3:15, orang yang membenci saudaranya sama dengan pembunuh. Rajin beribadah, rajin melayani, menjadi rohaniawan. Lalu kita berkata, saya pasti masuk surga. Kau boleh berkata seperti itu, tapi Tuhan melihat hidupmu, hatimu. Kau masih dendam kepada saudaramu, tidak mungkin kau masuk surga. Dan itu yang terjadi pada ketika itu. Ketika orang Israel beribadah di Betel, karena dulu pusat ibadah orang Israel sebelum di Yerusalem. Karena Yerusalem itu punya orang Yebus dulu, bukannya orang Israel. Itu adalah di Betel dan di Mizpah. Setiap orang Israel mau beribadah kepada Allah, mereka harus datang ke Betel atau ke Mizpah. Dan itu semua ada di wilayah Benyamin, bukan di wilayah Yehuda. Pada saat mereka beribadah menyembah Allah, tersunggul manasidah. Tersadarlah mereka
Mereka telah kehilangan satu suku Israel. Mereka merasa bersalah kembali. Mereka merasa berdosa. Di mana saudara kita Benyamin? Tinggal tunggu waktu, mereka akan habis. Barulah ada solusi yang mempersatukan. Bukan solusi yang menceraikan. Bukan solusi yang menceraikan, yang memisahkan adik dengan abang. Alai solusi napa sadahong nadongan sabutuha. Apa keputusan mereka? Pada pasal 20 kisah hakim-hakim, saat mereka beribadah itu, coba periksa siapa di antara suku Israel ini yang tidak hadir dalam perayaan yang besar ini. Isema satu paran itu pengorian Nasoro di hari besar atau sederio, kira-kira sama lima. Sapo paran di dia mo. Saham nawalu rodo sudah. Selama lama rodo sudah. Tersongonima datang. Rupanya kembali lagi. Didapatilah satu rumpun dari keluarga Yabes orang Gilead, juga dari keturunan suku Yehuda, tidak hadir dalam perayaan yang besar ini. Ada yang tidak datang. Siapa? Kaum Yabes dari keturunan Yehuda. Yehuda dan Benyamin, baik kita tahu dari dulu ini ada persaingan ketat. Menangnya songoni di hitam. Saya teringat dengan waktu ada acara di Marindal dengan abang ketua. Tidak ada lagi yang menjadi sponsor utama seperti selama ini oleh abang Karya Sudarso ya, Bang Sinda ya. Baru rupanya saya usulkan begini dulu sama bang ini. Bang, sebenarnya satu aja dibuat pertanyaan itu pangorian aja. Ini hanya usul ya, keputusan di Hamudo pada kesempatan ini. Kenapa? Kenapa dibuat sahamuna balu sama alamat, apalagi ke Panaracang? Sehingga ada persaingan antara ketiganya, yang sanang ramai di sini sunyi. Rupanya dulu diceritakan abang ini awalnya itu dulu karena sangat sedikit selama alamat ya, itu pengorian ya. Selama lama dibuatlah pertanyaan selama lama. Nah, mangihu kamu senasing. Gak kok pertanyaan alai narodang ado. Nah, saya usulkan waktu itu supaya generasi muda didata kembali. Puji Tuhan tadi sudah buat data kembali. Buah-buah matuhi tasaluhuna. Aka generasi muda sihat ke pangurian nama rumur 50 tahun tutoru. Didata lah baik. Yang sudah berkeluarga mendaftarlah. Anak-anak kita yang sudah berumah tangga didatalah di sini. Supaya kita bisa mendata mereka kembali. Supaya kita hidupkan pertanyaan Tuhan Pangorian ini. Falsafah orang Batak sangat baik seandainya itu disampaikan pada masa itu. Apa itu? Talu maralodongan, monang maralomus. Itu falsafah orang Batak sebelum ada Kristen. Jangan korbankan saudaramu hanya untuk ambisimu. Justru dahulukan saudaramu. Utamakan kesuksesan saudaramu. Sebab pada ketika itulah berlaku firman Tuhan. Yang engkau berkati, Tuhan akan memberkati. Abraham dengan gagah berani berkata, Lot anakku, ho mama milit, itu dia doh. Padahal dia bosnya. Lot bilang ke sungai Jordan. Abraham tidak protes. Tapi makidan, berhak mau. Di Pak berhak tinggal. Anak ni abang na doi silutu. Dia tidak memerintah untuk kejayaannya sendiri.
Aku yang ikat perjanjian dengan Allah, bukan kau. Maka aku yang berhak menentukan di mana aku tinggal. Hati-hati. Namar dong asabu tua paparat penipak tua pangorian, ke pangarian, ke apalah ini. Masalah penyebutan nama lah itu orangnya sama ya. Jangan dibedakan jadi dua pun kita nanti. Mula lidahna lebih doyan menyebut tua pangorian ya silakan. Tua pangorian ya silakan. Udah gak berbeda kita lagi. Nah, ini yang terjadi. Maka dibasmi lagi, awas ya, banyak korban pada ketika itu. Dibasmi lagi nih suku Yabes. Tinggalkan perempuan yang belum menikah, anak-anak, mama, opung-opung bawa sudah habisi. Habislah penduduk Gilead. Ibu anak boruna, omma dilean tu suku Benjamin. Asamar pinopar nasida untuk menyelamatkan suku itu jangan sampai punah. Ternyata tidak cukup. Kalau kita baca hakim-hakim itu pasal 19 sampai 21, gak cukup perempuan Yabes untuk menjadi istri-istri yang sisa. Padahal hanya 400 orang yang sisa. Mereka buat siasat lagi. Kita ada pesta tahunan di Silo. Maka kita mintalah kepada laki-laki yang belum mendapat bagian istri, belum kebagian istri orang Benjamin, mengintai di kebun anggur. Begitu gadis-gadis Silo menarik, silakan diambil menurut kebutuhannya satu orang satu. Diambillah istrinya itu. Persaudaraan yang kita jaga dengan baik itu menghadirkan berkat jasmani juga. Hamoraon, hagabeon, hasangapon. Kesehatan, kekayaan, tahta. Itu kita dapat. Itu fakta. Tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata kedua suku yang bertikai ini, dari suku yang hampir punah dari Benyamin, itulah Raja Saul. Raja pertama orang Israel itu adalah dari suku Benyamin yang hampir punah itu. Karena dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa mereka dipulihkan? Mereka menjaga tali persaudaraan mereka dengan baik. Mereka tidak mengorbankan saudaranya demi ambisi pribadi. Jaladung salpu si Saul masuk ke Raja Daud, tangsian suku Yehuda. Jadi suku Benjamin dan suku Yehuda ini dari dulu persaingannya sudah terjadi, bukan baru saja. Hanya kemudian kenapa jadi Raja Daud yang tahtanya abadi bagai tahta Mesias? Itu masalah karakter, masalah hati. Hati Saul berbeda dengan hati Daud. Hati Saul begitu dikasih kesempatan dapat kuasa, ambisinya yang menonjol, kemanusiaannya yang menonjol, akunya yang menonjol. Sedangkan Daud, akunya dimatikan, Tuhannya dipersilakan bekerja, berkarya. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkenanlah engkau memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Itu perbedaannya dengan Saul. Bukan masalah sukunya. Bukan Tuhan lebih sayang kepada Yehuda daripada Efraim, daripada Benjamin, daripada anak yang lain, Ruben, Simon. Tidak. Masalah hati. Begitupun dengan kita peparat Tuan Pangoria. Berkali-kali dalam kesempatan pertanyaan siahan si songonos tetap dong pak dokter. Dan adong nau jago sian marga siahan. Dan adong lah marga apa tahu? Bahasa udok nau jago. Imana masiahaan yang sulung belum ada kekristenan. Sobade bato puntai ngamat dok siaha. Alkitab mencatat yang sulung itu adalah milik Tuhan. Kepunyaan Allah. Mulai dari hewan sampai manusia. Itu menurut tradisi Alkitab. Agama Yahudi juga demikian sampai hari ini. Pun demikian. Jadi jago do punta kita. Nang pesongoni dan gabi do imana audo de bata. Setelah biadong do bata raja kan.
Dan gabe do ibana de bata raja. Ada do ibana soba de bata. Sudah yang sulung, sudah hebat, rendah hati. Soba de bata, udah gabe hamu soba hamu. Maaf, berkali-kali juga saya sampaikan, Mars kita itu sangat sinkritisme. Namar sahala. Salia bolak-balik kan sangat berbahaya ini kata namar sahala ini. Dia diopung tado namar sahala tuh itu. HP tahu tado kon debata. Jadi itu sinkritisme, pencampuran spiritisme dengan agama. Ngasan bolak-balik do dan pas itu alai usul doon keputusan di hamudo, jamita do, aparadat hamudo. Masing-masing punya bidangnya. Takat timba namar sahile gabi namar bungaran. Ai ido sebade bata yang sulung. Marbungaran do peparanna. Unang marsahala di peparanna. Marbungaran do peparanna. Hita marbungaran do sudah sehat do hita. Aruna gabi pejabat. Alani pasu-pasunya dia bata. Dan alani sahalanya opungta. Opungta mado sopa made bata. Pasal itu hitangan opay bana. Kalau mau hidup baik, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Tidak bisa kita hanya memahami tentang Allah, hanya memahami tentang firman Tuhan, tapi apa yang menjadi subtema kita itu satu keharusan. Jadilah pelaku firman. Jadilah pelaku firman. Dan au mangido temaon amang inang, bapa, anak boru, inang muda, bapak tua, opung, lae. Panitia do menyerahkan Tuhan. Nah, kesempatan yang baik ini. Kita tidak usah membicarakan persaingan. Bah, senari tu pangorian ngahe tinggalan san hinalang. Ngahe tinggalan satu mauli. Bah, ngahe tinggalan. Mula sama ini terus. Yang ada adalah pertengkaran, perpecahan. Alai mula saling mendukung dona pituon. Bahkan menentukan arah pembangunan kota Medan ini pun sudah kita buktikan kita bisa. Anggodang alani markasiahan dan duduk Mark si Bobi Nasution gabi wali kota Medan. Benar kan? Benar enggak? Peparan Sepadebata sudah membuktikan bahwa peparan di Sepadebata Namar Bungarani bisa menentukan arah pembangunan kota Medan. Nah kalau ini kita maksimalkan lagi, tapi saja masudia ke peparata kanak tentang berumah tangga. Unang tapandang na pugos di tak pola dohoti unang soalnya. Nah pugos ang namora sarupa di sudi popar ni Sepadebata di diberkati Tuhan. Dan dumpe ris sude halaki dapotan pernijagu satabihita halak Benjamini baru pemulak 11 suku Israel ke tempatnya masing-masing. Mula manasida di bagasan damai, sukacita dan kemenangan yang gilang gemilang. Dan adong berasa bersalah. Ayadong sumpah di nasida. Tidak boleh mereka bersumpah, tidak boleh kita memberikan putri kita menjadi istri orang Benyamin yang sisa yang mengungsi di gunung itu. Itu sumpahnya. Mereka bersumpah dan gue dilanggar. Maka dipakailah hikmat yang saya sampaikan tadi. Dan nama langgar sumpah kita. Memang nasi dan ngoloro kebaktian di perayaan patut dihukum. Ibu maborunai gawe ma istri ni si Benjamin. Dan nama langgar sumpah kita. Orang Benyamin do nama ngelua hoboruta, iparaja hoboruta. Benjuma bainota. Kata jalo badengga. Mulu dihita kan dong mangalua kan? Menikah kawin lari ya begitulah. Saya tidak tahu apakah itu dulu awalnya jadi ada mengalua di orang Batak atau siwang songoni mahita peparan Tuan Pangaria. Unang niar las rohata marlas ni rohahita mamerendongata malek mamerendongata mapugus unang melubui nian
Bahkan ini lebih luar biasa Daud ini ya. Nggak 3 kali dibunuh si Saul di mana? 3 kali dia mencoba, tetap dihormati. 3 kali juga Daud punya kesempatan membunuh Saul, dia tidak jamah. Tapi persaingan dimargai luar biasa. Ini juga yang harus kita teladani, jadi pelaku firman. Dahulukan saudaramu. Biarkan saudaramu berhasil. Karena semua orang punya kesempatan. Dan kesempatan itu tidak setiap saat. Maka ketika saudara kita punya kesempatan, dorong, dukung, bantu. Itulah sebagai perenungan bagi kita. Kita sudah mendengarkan firman ini, jangan hanya mendengar sesuai dengan subtema. Tajahajo subtema ini bahasa Batak. Kurang pas do tanpa teks hidup bahasa Batak. Kalau sekolah niba di teologi berbahasa Indonesia, mulut juga di mention finali lancar di nomor jamita bahasa Batak. Lebih nomor jamita bahasa Batak, dang pas di bahasa di Alkitab ini, dang sopan. Tajaha subtema ini. Peparan tua pangarian siahan lam takas mangulahon hatai mar siha holongan mar sia-sian di bagasan damai unang di bagasan jukni roh pasrah tapi tak rela, jangan relakan, pasrahkan, dukung. Sebab awas, ketika kita mendahulukan saudara kita, Tuhan mendahulukan kita. Itu hukum Tuhan. Ketika kita mengorbankan saudara kita, Tuhan akan membiarkan kita menjadi korban oleh orang lain. Itu hukum Tuhan. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Oleh sebab itu, lewat ibadah bona tahun hari ini, marilah kita peparan Tuhan Pangurian, siahan sembade bata, menjadi pelaku firman yang mengutamakan kerukunan tali persaudaraan. Tak pulau naik do namardongan sabutuan. Dangadong mantan adik, mantan abang, dangadong. Samudar dohita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Tuhan, lewat peristiwa hakim-hakim yang dipandang Daud dari Mazmur 133 ini. Betapa berbahayanya kalau saudara tidak rukun. Betapa indahnya apabila yang bersaudara itu hidup rukun. Kami mau Bapak peparan Tuhan Pangurian siahan orang yang mengutamakan tali persaudaraan. Sebab kami tahu di mana ada kesehatan kami, di situ kehadiran Tuhan. Di situ ada janji Tuhan, bahkan kehidupan yang kekal yang Kau janjikan. Terima kasih Bapa, berkati pengurus Tuhan Pangurian. Berkati Inang Guru Manulang dalam IKES senior ini yang luar biasa menyediakan tempat untuk ibadah. Kami berdoa buat pengumuman Tuhan Pangurian selanjutnya. Tuhan semakin berkati, semakin bakar semangat anak-anak generasi Tuhan Pangurian yang masih muda untuk bergabung, untuk ikut dalam persekutuan ini. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa juga supaya peparan Tuhan Pangurian ini menjadi pendorong, menjadi berkat bagi 6 saudaranya yang lain. Peparan Sombade Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.